pengemudi ojek online setelah pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Pendapatan mulai berkurang apalagi setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Operator ojek online telah menghilangkan fitur untuk mengangkut penumpang. Untuk mengetahui seberapa besar dampaknya di kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring atau ojek online, sudah ada Ibu Indriati, pengemudi ojek online di DKI di Jakarta. Selamat malam, Bu Indri. Ya, selamat malam Pak Reinhardt. Baik, Bu Indri, sudah dihilangkan fitur ya untuk mengangkut penumpang karena PSBB di DKI Jakarta. Dampaknya ke Anda bagaimana, Bu Indri? Ya, dampaknya lumayan besar, kerasa banget ya Pak ya. Karena memang akun saya kebanyakan sehari-hari itu yang saya tarik memang khusus orang narik penumpang gitu Pak. Jarang sekali akun saya diberi pekerjaan yang lain kayak food atau semacam gosen gitu, antar barang atau gimana. Saya khusus kebanyakan ya ngantar penumpang Pak, jemput penumpang gitu Pak. Artinya untuk hari ini Bu Indri tidak ada penghasilan sama sekali, tidak ada aktivitas sama sekali untuk antar barang misalnya atau pembelian atau apa, bagaimana Bu untuk hari ini? Udah 3 hari, kurang lebih 3 hari ini saya nol. Nggak ada yang masuk ke saya. Oke, jadi sebelum diterapkan PSBB pun sebetulnya sudah sangat berdampak ya. Sebelum fitur mengangkut penumpang itu dihilangkan juga sebetulnya sudah tidak ada lagi yang naik ojek online begitu. Udah mulai berkurang ya Pak. Udah mulai berkurang dan udah mulai jarang. Belum dicabutnya khusus GoRide ini. Udah mulai agak berkurang, orderan pun udah mulai jarang masuk semenjak ada COVID-19 ini. Ya, jadi hari ini pun untuk yang pengangkutan barang atau pengiriman segala macam itu tidak ada yang masuk sama sekali, Bu? Kalau ke akun saya tidak ada, Pak. Saya tadi udah puter-puter dari pagi saya aktif on sampai tadi saya pulang mau maghrib. Udah puter-puter nggak ada sama sekali. Oke. Nggak ada yang masuk. Iya. Hal itu terjadi juga mungkin dengan rekan-rekan Bu Indri ya? Yang lain atau bagaimana ceritanya? Semua Pak, hampir rata-rata kami semua mengalaminya. Semua sama Pak. Semua sama. Oke. Kita ngerasain. Ya. Kadang-kadang cuma bunyi sekali gitu. Oke, Bu Indri, dengan situasi seperti ini dari pihak operator apakah ada informasi, ada bantuan mungkin terhadap para mitra yang akhirnya harus terdampak karena kebijakan PSBB ini? Ya, dari aplikasi, maksudnya dari kantor sih udah ada kayak perencanaan yang untuk maksudnya diturunkan kepada driver, tapi belum semaksimal gitu, belum ada kelanjutannya karena itu masih ada kayak kita urus ini, urus itu, belum ada kejelasan gitu Pak. Oke, baik. Jadi untuk karena tidak ada pemasukan sama sekali ya, katakanlah dalam 3 hari terakhir begitu, termasuk juga hari ini. Belum ada pemasukan sama sekali buat saya. Ya. Bagaimana mengatasi masalah keuangannya, Bu Indri, soal finansial, soal pendapatan yang nol, ini seperti apa dari Ibu Indri sendiri? Ya, saya kebetulan ya, bagaimana ya, saya ngomongnya susah juga Pak. Keder mau ngomong. Pas kebetulan saya 2 hari ini, alhamdulillah ya, di jalan ada orang yang bagi makan. Mungkin ada dermawan-dermawan yang bagi makan untuk kami para ojol. Kadang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu ya Pak ya. Kadang-kadang mereka ada di satu titik, maaf misalkan di Kelapa Gading, mereka share nih bagi-bagi ini. Tapi kalau kita uber-uber pun kalau belum rezeki kan nggak bakalan ketemu. Ya. Nah selama 3 hari ini alhamdulillah ada saya ketemu rezeki gitu di
di jalan tuh ada yang bagi makan, saya dapat sembako. Itu Oke. dari individu ya, Iya, bukan iya, iya. dari maksudnya instansi atau dari apa, bukan. Iya, paling tidak bisa Mereka yang membantu ya. dermawan, iya. Alhamdulillah Pak, walaupun mereka maaf kayak kebanyakan mereka ya non muslim ya, maksudnya ada aja gitu. Ya mereka membagi sedikit rezeki di jalan. Oke, baik Bu Indri, sebelum wabah corona ini, sebelum berkurangnya penumpang ya atau diterapkannya PSBB, biasanya bisa dapat berapa Bu Indri per hari paling tidak bawa ke rumah? Ya kalau saya sih terus terang Pak, saya mah jarang ngejar poin kayak teman-teman saya. Saya yang masuk aja order saya kerjain gitu. Saya ya minimal ya sehari itu saya kan berangkat pagi, nanti jam 11 saya pulang. Nanti sampai urus anak-anak sekolah, antara anak-anak sekolah baru saya berangkat lagi. Sampai jam 5 baru saya balik gitu. Ya minimal saya kalau sampai sore kalau lagi minimal ya 150 udah ada di kantong tuh Pak. Yang penting anak saya bisa makan, bisa jajan aja. Karena saya memang jarang kejar poin. Oke, Saya kan ada yang harus saya difokuskan gitu di rumah. oke. Anak-anak saya kan masih sekolah ya. Iya, jadi masih ada yang harus Perhatikan. perhatikan ya. Dengan kondisi begini, Bu Indri rencananya besok seperti apa? Apakah akan tetap berusaha untuk keliling, mencari mungkin ada mencoba peruntungan, ada yang order untuk mengirim barang atau apa begitu? Atau lebih baik sementara di rumah dulu saja? Ya saya sih karena memang saya udah fokus di jalan ya mau nggak mau Pak, itu memang udah kerjaan saya harus berusaha karena memang kan ke satu anak saya yang kerja di salah satu swalayan yang ternama lagi dirumahkan untuk sementara ini. Ya otomatis kan tulang punggung saya kalau sayanya nggak kerja anak saya mau makan dari mana Pak? Iya, iya, iya. Nah, Jadi akan tetap berusaha untuk besok ya, Bu Indri, insya Allah. seperti apapun kondisinya. Iya Pak, daripada kita mati kelaparan di rumah, masalahnya kan bukan mikirin saya sendiri. Ya, Ada 4 orang anak lagi di rumah gitu loh. oke. Ada upaya-upaya lain Bu, misalnya untuk mengantarkan ojek tapi tidak menggunakan aplikasi begitu? Ya kalau kita nggak bisa ngomong begitu Pak. Kadang-kadang kan kecuali orang itu yang minta tolong sendiri ya. Ya, ya. Ini mah minta maaf kalau namanya kita udah ojek online, kalau kita menawarkan diri kan nggak enak. Kasihan sama orang yang nggak punya aplikasi. Maksudnya yang opang. Kita juga kan Iya. mereka juga kan cari makan Iya, gitu. iya, iya. Baik. Kalau ada orang yang minta tolong Bu, anterin ke situ bentar yuk. Pas kebetulan nggak ada opang, boleh saya anter. Baik. Loh, Pak. Bu Indri, terakhir di tengah situasi yang sulit begini, tadi juga Anda sudah cerita seperti apa kondisi keuangan, kemudian harus tetap berupaya besok, tetap berusaha, mudah-mudahan Harus ada bertahan. orderan, gitu, tetap bertahan. Apa harapan Anda Bu untuk pemerintah? Ya saya sih berharap ya pemerintah membagi sedikit kebijakan lah buat kami para driver yang memang betul-betul kami menggantungkan nasib kami, menggantungkan harapan kami, menggantungkan segalanya di jalanan ya. Karena kan kalau sebelum ada corona kan ojek online kan setidaknya masyarakat sekitar 80, hampir 90% masyarakat Indonesia butuh kami. Kita saling membutuhkan lah. Saya driver juga butuh kerjaan, masyarakat juga butuh kita. Tolonglah dipikirkan untuk kesenjangan ke depannya gitu loh, kemajuan untuk ojek online bagaimana, jangan sampai kami nih yang betul-betul mencari nafkah di jalan, yang betul-betul mengharapkan
ada orang yang instansi, maksudnya yang mengerti lah, mengerti. Jangan sampai nih ojek online kasarnya mau dibubarkan Ya, atau bagaimana. Tolonglah, ya. kami ini orang kecil. Baik, Bu Indri tetap semangat. Mudah-mudahan besok ada rezeki yang Ibu dapatkan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan segera wabah ini segera berakhir dan kita berharap semuanya kembali pulih seperti biasa. Terima kasih banyak Bu Indriati, pengemudi Amin, ojek. amin.